Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pelajaran kita seni tari. Seperti biasa, Bapak akan memberikan materinya kepada kalian semua. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya nih, ada yang nggak masuk nggak? Ya, nanti ketua kelas tolong dicatat bagi siapa yang tidak hadir pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu agar semua lancar. Kita yang daring keadaannya jaringannya bagus. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti tadi udah Bapak sampaikan, materi kita hari ini tentang tari Tortor Naposo Nali Bulung. Ada yang tahu apa itu tari Tortor Naposo Nali Bulung? Oke, baik. Bapak akan jelaskan. Tari Tortor Naposo Nali Bulung itu berasal dari daerah Pakantan. Daerah Pakantan itu ada di Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ya, kalau dari Medan itu memerlukan perjalanan jauh 1 malam ya, dari Medan ke Panyabungan namanya ibu kotanya Mandaling Natal. Nah, Pakantan sendiri melalui jalan darat juga kira-kira ada 2 atau 3 jam lagi perjalanan. Nah, kita nggak usah membahas itu. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu tentang tari Tortor Naposo Nali Bulung. Baik, tari Tortor Naposo Nali Bulung itu biasa ditarikan oleh muda-mudi yang berasal dari daerah setempat. Sedangkan tarian ini sangat sakral banget kalau menurut Bapak, karena dia hanya boleh ditarikan berpasangan, tapi tidak boleh dalam satu marga atau suku. Nah, semisal yang cewek itu bermarga Nasution. Nah, si cowok bermarga Nasution itu tidak boleh dilakukan. Nah, dia harus beda marga. Nah, makanya si cewek itu semisal dia marga Siregar, yang laki-laki itu marga Rahab. Nah, namanya dia menyebut si cewek ini boru tulang. Nah, si cewek ini menyebut si cowok ini anak Namboru. Makanya mereka tidak boleh satu marga. Nah, sedangkan tarian ini ditarikan 3 pasang, namanya berbentuk segitiga dalihan natolu kalau di sini fungsi dan artinya. Makanya tidak boleh. Kenapa Pak tidak boleh satu marga? Memang iya, itu adat yang ada di Tapanuli Selatan. Tidak boleh menari Tortor Naposo Bulung itu yang satu marga, harus beda marga. Nah, sedangkan di ragam geraknya itu ada beberapa ragam gerak. Pertama itu sombah yang berarti sembah dan hormat. Hormatlah kepada orang tuamu, sembahlah yang kuasa. Ya. Nah, ragam gerak selanjutnya itu ada mangido. Mungkin kamu bisa melihat posisi tangan Bapak seperti apa. Nah, mangido itu memohon kepada yang kuasa agar rezeki dilimpahkan kepada kita. Nah, makanya posisinya seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat. Bapak apakan dulu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dia seperti ini. Jempolnya berdiri. Dia seperti ini. Nah, gerakan tetap. Oh, sebentar, Bapak perhatikan lagi yang sombang tadi. Dia seperti ini. Tuh. Hitungan tetap 8. 1 ke depan, 1 kali 8 ke depan. Ditarik ke kanan pelan-pelan. 1 kali 8 juga. Ditarik lagi ke depan, tarik lagi ke kiri. Jadi seperti ini. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan tuh. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitulah seterusnya ke depan lalu ke samping kiri. Nah, gerakan selanjutnya itu namanya mangido sudah Bapak tadi somba ya. Nah, sekarang kita mangido. Dari posisi begini buka pelan-pelan. Ya mangido seperti ini mangido. 1, 2, 3, 4. Tetap sama hitungannya. Fungsinya ini, artinya ini, makna ini apa? Nah, maknanya ini dan artinya ini adalah mangido, meminta kepada yang kuasa agar dilimpahkan rezeki kepada kita. Baru gerakan selanjutnya itu menggenggam. Fungsi dan arti itu menggenggam itu tadi udah kita meminta, udah kita menyembah, memohon. Nah, baru kita meminta kepada yang kuasa agar dilimpahkan rezeki. Nah, itu rezeki yang diberikan kita genggam. Genggam untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita. Nah, tetap gerakannya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ke depan, ke samping kanan, ke depan, samping kiri. Seperti itu. Baru gerakan selanjutnya itu manartar. Setelah rezeki kita pegang, kita genggam, baru manartar. Bagikan rezeki itu. Istilahnya yang kuasa sudah memberikan rezeki kepadamu, itu tidak milikmu sendiri. Ada orang lain yang membutuhkan. Seperti orang yang gak punya, kita yang memiliki, kita bagi. Makanya dia manartar, posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, setelah manartar, kembali lagi ke posisi menyembah sebagai penutup. Nah, ada lagi satu gerakan manyerser namanya, itu gerakan si cewek perpindahan dia. Tadi dia kan hanya pertama pola lantainya dia baris satu, cewek, perempuan laki. Nah, baru nanti yang posisi yang kiri kanan cewek dan cowok itu berpindah, laki dan perempuan berpindah membentuk segitiga, namanya dalihan natolu. Paham? Nah, manyerser itu hanya dilakukan perempuan, bukan gerakan laki-laki. Bisa Bapak contohkan. Perhatikan ya, Bapak ini berdiri. Nah, posisi kaki. Bentar ya. Nah, ini kaki Bapak rapat. Baru terbuka. Tertutup. Ini namanya perpindahan 1. Namanya Bapak mau ke kiri, si cewek, perempuan dan laki. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai berbentuk segitiga. Nah, untuk gerakan laki-laki yang perpindahan itu apa, Pak? Gitu ya kan? Itu bisa jadi pertanyaan buat kalian. Kenapa Bapak bilang seperti itu hanya gerakan si perempuan? Karena dia memang harus berubah, berpindah. Nah si laki-laki itu mengejar, namanya marmocak. Gerakannya itu semacam ada gerakan silat, tapi tidak silat beneran gitu. Nah, Bapak peragakan marmocak. Tuh, 2, 3, 4. Berputar mengikuti mansernya perempuan pasangan yang tadi. Ya. Jadi
gerakan si cowok hanya menyerser. Baru untuk gerakan cowok, tadi Bapak nggak nyebutkan gerakan cowok, tangan seperti ini, kembangkan. Bisa dilihat, tetap gini aja. Tuh, 2. Hanya dinaikkan, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, kalau ritmenya di gerakan tortor napas sonoli bulung ini lebih kesannya lamban, ya, nggak cepat, nggak harus buru-buru, dia memang lamban, ya. Sedangkan pengering musik untuk tortor napas bulung ini namanya gondang topap. Bapak tidak bisa memberikan contoh di sini, peralatan tidak ada. Lain kali mungkin Bapak akan sediakan biar kalian bisa lihat. Tapi kalian bisa lihat nanti di search di Google itu apa alat musik yang pengiring untuk tari tortor napas sonoli bulung, itu namanya gondang topap, itu dari Tapanuli Selatan. Nah, kalau untuk di daerah aslinya sendiri itu di Kabupaten Mandailing Natal di Pakat itu namanya gordang sambilan. Kamu bisa share ya, gordang sambilan. Kita kembali ke kostum. Kostum si perempuan itu menggunakan baju kurung. Baju kurung tertutup dada semua, lengan tutup ke bawah. Baru dia pakai songket. Boleh songket tenun, kalau di Tapanuli Selatan memang songket tenun. Kalau arah ke aslinya itu lebih ke songket, karena dia kenapa songket? Karena lebih mendekati ke Sumatera Barat, makanya dibilang songket. Nah, dia harus ada selempang kiri kanan dibuat menimpa, nanti ada kalung. Kalungnya itu namanya gajah meong yang untuk perempuan ya. Nah, kalau di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal itu yang boleh itu sebenarnya ada lagi mahkota perempuan namanya bulang. Itu hanya dikenakan di saat pesta kawin. Dan itu harus memang kalau zaman dulu itu harus memotong kerbo. Kerbonya ada berapa, maka seperti itulah tingkatan bulang yang kamu kenakan. Nah, sedangkan si laki-laki sendiri itu apu namanya. Dia kayak bentuk seperti aksesoris Aceh, tapi dia ada lilitannya gini warna hitam. Itu bisa deh kamu share ya anak-anak. Kamu share di Google itu aksesoris yang digunakan ataupun yang dipakai pengantin ataupun napas sonoli bulung di dalam tari ini. Tapi kalau sebenarnya tidak boleh dikenakan di saat menarikan tari tortor napas sonoli bulung karena dia bukan pengantin. Yang boleh itu memakai bulang itu adalah pengantin. Nah, untuk makeup biasa aja, makeupnya nggak terlalu menor gitu. Rambut juga hanya bisa dicepol, disasak, boleh pakai sanggul. Hiasannya nggak boleh dari hiasan bulang tadi, karena kan itu bulangnya itu fungsinya untuk pengantin di saat kawin. Nah, baik anak-anak, materi Bapak sudah hampir selesai. Ada yang bertanya? Nanti kalau ada pertanyaan kamu bisa hubungi Bapak melalui chat WA. Kalau kamu juga belum paham juga dengan yang Bapak sebutkan tadi bulang itu apa, kamu bisa melihatnya langsung, share-nya langsung di Google. Semua pasti ada. Baik, karena materi Bapak sudah selesai, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.